Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarek Kemal Gani. NIM saya A11 2019 11724. Saya dari kelas PCD atau pengolahan citra digital A114513. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perbaikan citra atau metode perbaikan citra sebanyak 10 filter atau 10 jenis. Video ini dibuat untuk mengerjakan atau sebagai hasil dari UTS pengolahan citra digital. Sebelumnya saya ingin menunjukkan bahwa di sini saya menggunakan 10 selain dari 4 ini, yaitu filter Gaussian, lalu filter LG, lalu filter Dix, lalu filter High Pass. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti midpoint sama motion. Midpoint itu titik tengah. Lalu langsung saja yaitu filter yang pertama. Oh ya, ini perbaikan citra diukur nanti hasilnya akan dibandingkan dengan menggunakan MSE atau mean square error, di mana nanti hasil MSE yang paling kecil itu yang lebih baik. Atau jika dari dua perbandingan citra, jika citra A lebih kecil dari B yang menggunakan filter, maka filter A lebih baik digunakan untuk memfilter citra A. Yang pertama yaitu filter rata-rata atau average, yaitu filter yang cara kerjanya itu memperhalus citra dan mengurangi intensitas variasi dengan pixel pada sisinya atau tetangganya. Jadi ini citranya bekerja dengan melakukan smoothing, filternya bekerja dengan melakukan smoothing pada citra. Lalu kernel dari filter ini bergerak pada citra dari pixel ke pixel mengenai tiap value pixel dengan rata-rata dari pixel di sisinya atau dari tetangganya, termasuk dengan dirinya sendiri. Di sini cara kerjanya yaitu dengan melakukan pembagian, yaitu di sini f x y sama dengan 1/mn. Di sini maksudnya adalah citranya nanti bagi dengan, misal di sini ada citra ini untuk nanti ini filter average. Di sini misal ada citranya ukurannya 5x5, ini filter average-nya. Nanti ini digunakan untuk memfilter citra ini. Jadi nanti cara kerjanya yaitu di sini memakai prinsip korelasi. Jadi nilai 108 ini didapat dari 451, 225 sampai 411 jika citra ini, lalu dibagi dengan total citranya. Semisal contoh lain, di sini menggunakan citra ukuran yang sama dengan filternya. Semisal di sini isinya 2, 4, 3, 5,
1, 6, 8, 7, 1. Nanti cara kerjanya yaitu total ini nanti dibagi dengan ukuran citranya. MN tadi itu ukuran citranya atau sum. Di sini karena terlihat terdapat sigma ST yang berarti nanti akan dibagi dengan citranya, sumnya. Di sini dapat terlihat total dari jumlah ini adalah 2 tambah 4, di sini totalnya 2 tambah 4, berarti 6, 9. Di sini 5, 1, 6, berarti 5 tambah 1, 6, 12. Di sini 15, ini 16. Nanti hasilnya di sini akan berubah. Angka 1 ini akan berubah karena filter ini. Jadi nanti penghitungannya berarti 9 tambah 12 tambah 16 dikali 1/9. Ini berarti dapat jadi 9 tambah 12, 21 tambah 16, 37. 37 dikali 1/9. 9 tambah 12, 21. 21 tambah 16, 37. Berarti ini totalnya 379 bagi 4,1, atau jika dibulatkan jadinya 4. Maka nanti citranya mohon maaf sedikit lagi. Maka di sini 4. Lalu selanjutnya operasi ini dapat diterapkan menggunakan konvolusi dengan semua koefisien minus 1/mn. Net filter menghaluskan atau melakukan smooth variasi lokal dari sebuah citra sehingga NOx dapat dikurangi dengan hasil seperti efek blur. Lalu kelebihan dan kekurangan filter ini adalah dalam melakukan rata-rata semua value dari delta pixel akan menjadi nilai rata-rata akhir. Filter ini dapat memanfaatkan data secara efektif dan menghasilkan perubahan pada laju pengambilan sampel, sehingga perhitungan pada hasil outputnya lebih cepat, terutama pada ukuran yang besar. Kelemahannya adalah memiliki frekuensi respon yang lambat atau tidak fleksibel, lalu memiliki filter low pass yang rendah dalam frekuensi domainnya pada saat bekerja, penalti bergerak lambat, dan memiliki karakteristik penghentian teman yang buruk. Nah, untuk uji cobanya, maka di sini saya mempunyai source code sendiri. Saya membuatnya di sini. Yang pertama adalah citra ini sudah saya convert ke citra grayscale, dan citra ini sudah ada noise-nya. Di sini ukurannya adalah saya buat 1/500 sama 1/500. Di sini nanti citra ini akan ditampung dalam matriks MN ukurannya. Lalu kita akan melakukan input menggunakan command input.
Di sini input filter atau kernel yang digunakan bisa 3x3, bisa 5x5. Tapi di sini saya menggunakannya 3x3. Lalu selanjutnya di sini adalah looping yang nanti digunakan untuk menampilkan ans. Ans ini berarti hasil prosesnya. Lalu di sini ada hasil akhirnya yaitu berupa ans, ans. Mari dijalankan saja. Ini adalah citra awalnya. Lalu nanti saya potong jadi 500, 1/500 sama 1/500. Ini hanya habis ke seperti ini. Ini citra yang sudah di noise. Di sini kita harus menyebutkan nilai filternya. Saya memakai 3x3, maka saya input 3. Kita tunggu prosesnya. Ya, di sini prosesnya sudah selesai. Jadi dapat dilihat di sini adalah citra aslinya. Lalu saya potong atau saya crop dengan ukuran 500-500. Dan ini hasil selanjutnya. Mohon maaf. Ini hasil langkah ketiga. Jadi ini adalah hasil filternya. Seperti ini. Terlihat noise-nya tampak kabur atau blur. Lalu ms yang dia didapat yaitu sebesar 924,0,685 MSI rata-rata. Di sini rata-rata yang saya pakai itu rata-rata aritmatik. Maka dalam perbandingannya dapat kita tuliskan di sini. Di sini saya tambah sampel sama ukuran.
Di sini dapat MSE-nya tadi 924,085. Ini adalah filter yang saya tulis menggunakan source code, bukan dari library MATLAB. Berarti 924,0685. Kita sudah dapat satu sampelnya, ini satu. Sama semua nanti. Filter selanjutnya adalah filter median. Filter median ini merupakan filter terbaik yang dikenal dalam jenis orthostatic filter. Median filter menggantikan adalah sebuah pixel di mana nilai median dari level keabuan gray yang dari keabuan pada pixel yang berdekatan atau tetangganya. Nilai awal dari sebuah pixel dimaksudkan dalam perhitungan median. Median filter cukup populer karena jenis ini memang cukup bandel dalam mengurangi noise pada beberapa tipe gerai pajak. Di sini terdapat rumus dasarnya median seperti ini. Lalu jika dilakukan penghitungannya, berarti nanti ini akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga terdapat seperti ini: 1, 1, seperti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Di sini terdapat 9 indeks. Maka akan dicari nilai tengahnya. Di sini berarti nilai tengahnya 4. Berarti nanti di sini akan berubah menjadi 4, sama seperti ini. Berarti ini dilakukan dengan total seluruh indeksnya atau ukuran filternya nanti dibagi 2, di mana 9 bagi 2 itu sama dengan 4,5, dan jika dibuatkan akan menjadi 5, di mana indeks kelima yaitu 4. Jadi nanti sudah menjadi 4. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari filter median ini yaitu yang pertama, dapat menghilangkan efek atau volume noise pada citra dengan magnitude yang besar dan sering digunakan untuk smutter pada citra. Filter ini mengurangi draw yang dilibatkan oleh draw arca. Misalnya jenis noise yaitu salt and pepper, atau bisa disebut sebagai draw impulse dengan maksimal. Artinya ini dapat menghilangkan noise yang bertipe salt and pepper derajat jenisnya dengan maksimal dibanding filter lain. Lalu, kelemahan dari filter ini adalah yaitu jika noise berada pada range atau domain yang kecil dari citranya, maka filter ini seringkali merubah tepian dari citra dan menghasilkan tepian noise yang salah pada citra. Selain itu, filter median juga dapat melakukan perbaikan pada distribusi noise medium tail, atau bisa disebut Gaussian noise dan jenisnya. Selanjutnya, source code-nya adalah seperti ini. Di sini median, ini adalah median.
Ini adalah software yang saya buat sendiri. Di sini saya memberikan padding 0 pada setiap sisi dan nanti akan melakukan konvolusi. Melakukan looping dari size ukuran I-nya sampai 1. Coba setiap looping 1. Selanjutnya akan dirubah kembali menjadi tipe atau kelas UN8 dan akan dihitung MSE-nya. Saya melakukan clear CLC dan lalu kita run. MSE-nya sudah muncul. Ini menunggu citra dan hasil filternya. Dapat dilihat di sini. Di sini adalah citra aslinya dan yang adalah citra filternya. Dapat memang jika dilihat dengan mata tidak terlalu baik, namun nanti akan dilihat menggunakan MSE. Oh ya, di sini belum saya tutup, jadi tadi tidak bisa dihitung. Saya ulangi lagi berarti. Ini MSE-nya sama. Dan ini adalah hasil filternya seperti ini. Dari yang noise seperti ini menjadi seperti ini. Dapat dilihat noise-nya berkurang atau diperhalus. Lalu menghasilkan MSE sebesar 1,0013E03 atau 1,013 kali 10 pangkat 3. Dapat kita tulis seperti ini. 1,0013E plus 3. Atau sama saja dengan 100,031. 0,13, maaf. Di sini otomatis berubah. Selanjutnya adalah filter maksimum. Maksimum filter biasanya didefinisikan sebagai maksimal dari sebuah piksel dalam suatu domain lokal dari sebuah citra. Filter ini biasa digunakan untuk menghilangkan negatif noise outlier pada sebuah citra. Di sini terdapat rumusnya. Nanti di sini, misal contoh, nanti filter ini nanti diturutkan
sama seperti median. Setelah itu ini dipetakan, setelah itu diurutkan, berarti di sini 8 dan di sini 7. Di sini terlihat di sini adalah maksimumnya. Di sini bilangan terbesar atau kernel yang memiliki value paling besar atau citra nanti 8. Berarti nanti di sini diubah menjadi 8. Lalu filter ini juga bisa disebut dengan filter deletion, yang itu merupakan jenis filter morfologikal yang bekerja dengan melihat tiap sisi atau tetangganya dari tiap pixel. Nanti value awal yang ditemukan disimpan pada variabel tertentu atau temporary. Lalu value pixel dari citra akan digantikan dengan hasil penghitungan yang berdasarkan filter maksimum ini. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan filter maksimum ini dibanding dengan filter lain, filter maksimum ini lebih efektif dalam melakukan edge detection atau deteksi tepi pada filter dengan ukuran 3x3. Sedangkan kelemahannya adalah noise yang berada pada range yang kecil pada citra. Jika citra memiliki nilai pixel yang sangat rendah, maka citra yang dihasilkan akan berada pada range rata pada citra tersebut. Dapat kita praktekkan dengan source code-nya. Ini saya komen dulu. Lalu kita akan mencari yang max. Ini maksudnya. Kita uncommon. Sini kita upload dulu. Lalu kita run. Sini muncul MSE-nya, MSE Max. Ini adalah hasil filter dan citra awal. Di sini terlihat titik-titik atau noise yang negatif atau yang gelap akan diubah menjadi ke maksimum. Di sini banyak bintik hitamnya jadi putih dan daerah-daerah hitamnya juga menjadi lebih cerah. Lalu MSE-nya dengan nilai 4,617 kali 10 pangkat 3 atau 461,7. Jadi dapat kita tulis 461,7. Lalu selanjutnya adalah filter minimum. Filter minimum ini biasa didefinisikan atau di-define sebagai minimum pada semua pixel dalam suatu domain lokal dari sebuah citra. Ini maksudnya min ya, saya salah mengganti, tidak teliti, bukan max tapi min. Filter digunakan untuk menghilangkan positive noise outlier pada sebuah citra. Kalau filter ini merupakan kebalikan dari filter maksimum, di mana pixel akan digantikan dengan nilai minimum dari sebuah deret matrix yang berukuran dengan matriks filternya. Jadi jika dilihat nanti di sini ini akan diurutkan, jadinya akan seperti ini, dan dilihat mana yang value paling kecil, itu di sini. Maka bisa dikasih tanda min. Nanti di sini akan berubah menjadi 1.
Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Pada saat melakukan edge detection atau deteksi tepi, filter ini butuh threshold pada citra, yaitu di mana threshold tersebut digunakan untuk melakukan binaries. Pada citra grayscale, low value threshold yang diberikan oleh pixel menentukan apakah pixel tersebut akan terlihat atau tidak pada output. Menggunakan minimum filter ini dalam thresholder akan memberikan hasil yang lebih efektif karena lebih adaptif, dan filter ini juga akan mengikuti tepian halus dari sebuah citra. Lalu jika kita praktekkan atau kita buat di MATLAB, di sini dapat kita lihat, pertama saya membaca filenya, lalu merubahnya menjadi gray pakai ukuran 500-500. Selanjutnya saya melakukan alokasi untuk outputnya, yaitu dengan variabel out. Di sini saya menggunakan kernelnya 3x3, sehingga saya makainya seperti ini. Di sini path array, saya padding untuk matriksnya. Selanjutnya melakukan looping. Window ini berarti kernelnya. Lalu setelah ditemukan loopingnya, maka dicari minimumnya. All ini nanti menampung hasil loopingnya. Nah, itu saya ubah jadi UN8 lagi, dan saya hitung MSE-nya. Jika di run, maka akan seperti ini. Di sini kita dapat MSE-nya yang pertama, di sini min. Dapat terlihat di sini banyak noise putih-putih. Yang putih-putih menjadi gelap, jadi bintik-bintik hitam di sini. Dan pada daerah-daerah cerah akan menjadi gelap juga. Di sini kita dapat MSE 2,5986 plus 03, atau jika dirubah menjadi 259,86. Selanjutnya adalah filter Gaussian blur. Filter Gaussian blur atau filter Gaussian merupakan filter yang menempatkan warna transisi yang signifikan dalam sebuah image atau citra. Kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut atau smooth pada sisi sebuah image atau citra. Gaussian blur adalah salah satu filter blur yang menggunakan rumus matematika untuk menciptakan efek autofocus untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut. Filter ini merupakan kebalikan dari filter maksimum, di mana pixel akan digantikan dengan nilai minimum dari sebuah deret matriks yang berukuran sesuai dengan matriks filter. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu filter Gaussian ini baik untuk menghilangkan noise yang bersifat sebarannya normal, yang banyak dijumpai pada sebaran citra hasil proses digitalisasi menggunakan kamera, karena merupakan fenomena alami yang diakibatkan oleh pantulan cahaya dan kepekaan sensor cahaya pada kameranya sendiri, hardware kameranya sendiri. Di citra digital yang telah dilakukan reduksi noise dengan menggunakan metode Gaussian akan menghasilkan kecerahan dan kualitas gambar yang lebih baik dari citra digital aslinya.
Akan tetapi tidak akan merubah ukuran file dan pixel dari citra. Kelemahan dari filter ini adalah akan menghilangkan lebih banyak detail dan kontras pada citra, serta file ini tidak dapat melakukan perbedaan citra yang mengandung noise yang bertipe salt and pepper. Maksudnya tidak terlalu efektif karena nanti hanya berupa blur. Lalu jika kita lihat di sini, kemudian min max, sini Gaussian, saya memakai library dari MATLAB. Berarti saya melakukan pertama load match, lalu mengubah gambar dari RGB ke grayscale dan memakai ukuran 500-500. Lalu di sini saya namakan filternya fgauss dan saya memakai fspecial Gaussian dengan ukuran kernelnya 3x3. Di sini mgauss itu adalah untuk menampung outputnya. Di sini menggunakan mfilter yaitu I dan fgauss. MSE Gauss ini merupakan penghitungan MSE untuk filter ini berdasarkan citranya. Kita run, lanjut ke run. Dapat dilihat di sini noise tidak terlalu hilang atau tidak berkurang, hanya redup saja. Sebentar. Di sini terlihat bahwa di sini noise-nya hanya akan diblurkan saja, dan jika dilihat dengan mata langsung maka tidak terlalu bagus atau tidak sempurna. Namun jika memakai MS saya akan mendapatkan nilai 180,4587. Di sini coba tulis 180,4587. Dapat dilihat di sini adalah 180. Selanjutnya adalah filter titik tengah atau filter midpoint. Di sini filter bekerja dengan cara melakukan blur pada citra dengan mengganti tiap pixel dengan rata-rata dari pixel maksimal yang paling terang dengan pixel minimum atau yang paling gelap pada tiap iterasi berdasarkan kernel filter yang digunakan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu filter midpoint ini akan melakukan filter pada citra dengan menggunakan metode non-linear midpoint. Namun, fungsi ini hanya dapat bekerja pada citra 8 bit per pixel dan 24 bit per pixel. Filter ini digunakan untuk melakukan filter pada citra yang bertipe short tail seperti Gaussian noise. Versi lain Gaussian noise. Jadi jika kita lihat di sini yang hafal, karena kita hanya menggunakan ukuran citra yang sama dengan kernel, maka kita hanya perlu iterasi satu kali di mana dapat seperti ini. Maka jika seperti ini, yang dilakukan adalah di sini ada min
1 dan max 8. Kita dapat dua hasil ini, min dan max. Berarti untuk map point kita diharuskan untuk pertama sum dari min dan maxnya, berarti 1 tambah 8 nanti dibagi dengan citranya atau kernelnya seperti ini. Ini dibagi setengahnya. Ini max dan min. Berarti dibagi 2 nanti. Maka nanti akan didapat 9 bagi 2. 4,5. Maka jika dibulatkan menjadi 5. Di sini akan berubah menjadi 5. Bukan 1 lagi. Lalu penerapannya dapat kita lihat di sini. Di sini adalah map point. Ini menggunakan orth field dan orth field. Nanti hasilnya akan ditampung di B. Lalu jika kita run, ya. Kita ulangi lagi karena lupa di uncomment. Ya, di sini terlihat filter noise ini akan menghasilkan citra yang seperti ini. Memang tidak terlalu baik jika dilihat dengan mata langsung. Namun pada MSI-nya ini menghasilkan angka 2,0381103 atau bisa dibilang 2,03811 kali 10 pangkat 3 berarti 2038,1. Makanya sangat jauh sekali. 38,1. Ini adalah filter LG. LG ini singkatan dari Laplacian of Gaussian, yaitu merupakan filter derivatif atau filter turunan yang biasa digunakan untuk mencari perubahan yang rapid atau yang ekstrim pada tepian citra. Karena filter ini merupakan filter turunan, maka akan sangat sensitif dengan noise. Maka terlebih dahulu harus dilakukan penghalusan citra yang dimana bisa dengan Gaussian, lalu setelahnya mengaplikasikan Laplacian. Di sini adalah rumus Laplaciannya seperti ini. Lalu contoh penghitungannya, di sini ada kernel X, di mana merupakan negatif Laplacian. Disebut negatif karena pusatnya di sini adalah min. Lalu selanjutnya dilakukan penghitungan atau dilakukan penerapan filternya, di mana di sini menggabungkan
fungsi Laplacian dan Gaussian, di mana menggunakan standar deviasi sebesar 1,4. Lalu dihasilkan seperti ini. Jika terdapat perubahan pada hasil perhitungan, fungsi Laplacian of Gaussian ini akan memberikan respon positif pada sisi yang gelap dan respon negatif pada sisi yang cerah. Pada tepi di antara dua domain akan memberikan respon value 0 dari tepian, lalu value positif hanya pada satu sisi, setelah itu value negatif hanya pada satu sisi juga. Lalu dapat kita praktekkan. LG, di sini filter LG-nya. Jadi di sini gambar atau citra yang dihasilkan tambah noise jika kita memandang dengan mata, dan di sini adalah citra aslinya, dapat dilihat kan. Selanjutnya jika dia dari MSE-nya akan menghasilkan 1,0504 E atau kali 10 pangkat 4, berarti bisa dibilang ini 10.504. Maka kita akan terapkan di sini. Text dan backslash. Sebelum kita melanjutkan, saya di sini mempunyai pembahasan lain, yaitu mengenai filter average dan filter yang itu filter average yang aritmatik dan filter Gaussian. Di sini saya menggunakan 3 citra yang berbeda. Yang pertama adalah citra ini, citra yang pertama. Lalu dilakukan pemberian noise, salt, and pepper. Jika difilter menggunakan arithmetic, maka akan seperti ini. Dan filter Gaussian akan seperti ini. Lalu dilihat analisisnya. Didapat MSE average yaitu 438 dan MSE Gauss 497. Berarti MSE yang lebih baik atau citra yang lebih baik yaitu citra yang difilter menggunakan MSE average. Selanjutnya, ini citra yang tadi sama, difilter dengan average dan Gaussian. Noise yang diberikan salt and pepper RGB. Di sini filter arithmetic dapat terlihat lebih halus atau lebih bersih, menghilangkan noise dibanding dengan filter Gaussian-nya. Ini filter Gaussian. Lalu didapat MSE sebesar yang average 138 dan Gauss itu 443. Atau jika dilakukan MSE lagi, hasilnya 137 dan 442. Tidak jauh berbeda, dan lebih baik average MSE-nya.
Yang ketiga, citra input dari atas. Di sini pemberian noise, namun noise ini speckle bukan sandpaper. Lalu terlihat ada arithmetic seperti ini, dan pada Gaussian seperti ini. Terlihat hasilnya dengan noise speckle, hasilnya tidak terlalu jauh, average-nya 245 dan 258, namun average masih tetap lebih baik daripada Gauss. Itu adalah perbandingan singkat dari dua filter, average dan Gaussian. Selanjutnya adalah filter, ini kelebihannya belum. Filter LOG ini output yang dihasilkan akan mengandung value yang besar serta bisa saja memberikan hasil yang dominan negatif, sehingga harus mempunyai citra yang sangat besar negatif. Lalu dilakukan scale pada output. Lalu penggunaan filter ini akan memperjelas atau menajamkan bagian tepian dari citra, namun juga akan meningkatkan noise. Untuk perbaikan dengan menghilangkan noise tidak efektif. Bisa dibilang perbaikan dengan menghilangkan noise tidak efektif. Lalu jika menggunakan standar deviasi yang terlalu besar pada Gaussian, maka akan dapat mengurangi noise lebih efektif, namun efek dari penajamannya berkurang. Lalu filter Dix yaitu filter yang bekerja mengembalikan output berupa filter rata-rata sirkular, di mana perhitungannya 2 kali radius plus 1. Dengan terlebih dahulu melakukan blur pada citra, lalu perhitungan menggunakan radius. Lalu jika menggunakan filter Dix akan seperti ini. Ini adalah penggunaan filter Dix. Gambarnya terlihat kabur, noise-nya juga ikut kabur, dan menghasilkan citra 1,0107 kali 10⁻³ atau bisa disebut 1010,7. 1010,7. Oh, maaf, ini tadi log bukan motion. Selanjutnya adalah filter motion. Filter ini bekerja dengan melakukan konversi citra dengan tujuan untuk mensimulasikan hasil dari efeknya. Pada penerbangannya, motion filter ini dimodelkan secara angular. Pada MATLAB terdapat fungsi library motion seperti ini. F special motion, nama filternya, lalu len dan theta, di mana akan mengembalikan filter ke perkiraan linear motion dari kamera setelah dilakukan konvolusi dengan citra. Dan di sini berisikan panjang dari motion dan theta berisi sudut atau angle dari motion berbentuk derajat dan posisi yang berlawanan arah jam. Filter ini menjadi vektor motion horizontal dan vertikal. Jika dilihat di sini, motion filter bekerja seperti ini.
dapat terlihat di sini akan terlihat bahwa akan menuju ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam blurnya. Ini adalah hasil dari filter menggunakan motion. Didapat MSS sebesar 10673+03 atau bisa dibilang 1067,3 motion 67,3. Selanjutnya adalah High-Pass. Filter High-Pass merupakan filter spasial. Filter ini dapat digunakan untuk membuat citra tanpa api tajam. Filter ini memfokuskan detail pada citranya. Cara kerjanya sama dengan High-Pass, hanya saja menggunakan tipe kernel yang berbeda, di mana total value yang dihasilkan dari penghitungan kernel akan menghasilkan value 1 atau mendekati 1. Lalu jika diterapkan pada citra, jika tidak ada perubahan pada intensitasnya, maka tidak ada yang berubah pastinya. Tapi jika ada satu pixel saja yang lebih cerah dari tetangganya, maka filter itu akan mempercerah pixel tersebut. Kelebihannya dan kekurangan High-Pass berbanding terbalik dengan Low-Pass, di mana akan menghaluskan atau melakukan smooth noise pada noise. Lalu filter ini akan memberikan noise. Filter hanya akan melakukan filter pada pixel yang tercerah dari citra. Filter ini juga menghasilkan detail yang kabur. Jika citra difilter menggunakan filter ini secara berulang-ulang, maka hasilnya akan terlihat kasar dan tidak natural, serta akan terdapat titik hitam yang berbentuk seperti zona di sekitarnya. Jadi diambil kesimpulan, filter ini digunakan untuk melakukan peningkatan citra dengan melakukan penajaman. Namun jika dilakukan ulang-ulang akan menurunkan kualitas citra. Jika kita praktekkan, maka akan seperti ini. Ini source-nya cukup panjang ya. Di sini yang pertama saya memanggil filenya dan mengubah ukurannya 500 lalu menyimpan ukuran dari citra ke dalam pixel, M sebelah baris dan kolom. MN itu matriksnya, baris kolom dari citranya. Lalu saya menggunakan Fourier transform menggunakan fungsi FT2. Lalu frekuensi yang saya inputkan yaitu 10. Di sini adalah filternya yang bekerja. Lalu untuk mengalihkan grid menggunakan vektor U dan V, maka seperti ini, menggunakan fungsi mesh grid. Lalu untuk menghitung jarak antara euclideannya menggunakan square O ini kalian matriks, lalu membandingkannya dengan D lebih besar dari D0, lalu dilakukan konvolusi antara transformasi Fouriernya dengan filter kernelnya. Outputnya akan seperti ini. Terlihat hasilnya sangat gelap ini jika dilihat dengan mata dibanding dengan ini. Didapat MSE-nya sebesar 2,1072 E atau bisa dibilang 2107,2. 2107,2 MSE-nya. Lalu setelahnya kita dapat melihat dan membandingkan di sini mana yang memiliki nilai MSE yang paling rendah, karena pada prinsipnya MSE yaitu melihat kernel dari filternya, dan jika dilakukan pengukuran akan menghasilkan value, dimana jika dibandingkan dengan filter lain
maka yang dianggap baik itu MSI yang lebih kecil value-nya. Di sini yang paling kecil dapat dilihat di sini 1013, di sini 46,1, ini 924, 259, 180, 2038, 1067, 1010, ini 10.504 dan backpace-nya 2017. Sampelnya sama, image satu semua, dan ukurannya juga sama, 500. Maka didapat bahwa Gaussian-lah yang mempunyai MSE paling baik atau mempunyai filter yang paling baik. Demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai perbaikan citra menggunakan 10 metode, yaitu rata-rata, yaitu arithmetic, median merupakan order, lalu max dan min sama, lalu Gaussian, midpoint, motion, fix, long, dan high pass. Beberapa saya buat sendiri source code-nya dan beberapa menggunakan library dari MATLAB. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.